Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsigil Ramadan kelas 4B akan membacakan jawaban saya, yaitu dari nomor 2, yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Jelaskan dengan contoh. Jadi jawaban saya adalah perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam merancang, menyusun, dan menyiapkan kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan itu menjadi panduan bagi guru untuk mengolah kelas, menyiapkan materi, dan menggunakan media pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Contohnya, perencanaan pembelajaran itu adapun mata pelajarannya Al-Quran Hadis, kelasnya kelas 7, alokasinya 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi dan menyusun teks deskripsi sederhana berdasarkan terus ada materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi, menyusun teks deskripsi sederhana berdasarkan halaman. Terus ada materi pembelajaran yaitu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri dan struktur teks deskripsi, dan contoh teks deskripsi. Terus ada metode pembelajarannya, yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, serta media dan sumber belajarnya yaitu buku paket, gambar objek, LCD proyektor atau infocus. Serta ada langkah-langkah pembelajaran yaitu pendahuluan sekitar 10 menit, guru menyapa siswa, memotivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Serta kegiatan intinya yaitu 60 menit, ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, serta penutupnya 10 menit. Adapun penilaiannya yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Terus soal nomor 3, yaitu bagaimana analisis kompetisi dasar pada PMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, jelaskan dengan contoh. Terus analisis kompetisi dasar atau KD dalam PMA nomor 347 tahun 2022 merupakan langkah penting dalam menyusun perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun langkah-langkah analisis KD yaitu 1. Menelaah rumusan KD, memahami kata kerja, operasional, materi pokok, dan konteks pembelajaran. Terus ada mengidentifikasi ranah kompetensi, apakah termasuk ranah sikap, pengetahuan atau ya. Terus menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis. Terus menyesuaikan dengan karakteristik pada peserta didik dan jenjang kelas. Contoh analisis KD Mapel Al-Quran Hadis, jenjang MTS kelas 7, KD-nya 3.1, memahami pengertian Al-Quran dan Hadis, serta kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam. Komponennya dan hasil analisis. Adapun komponennya itu kata kerja operasional, materi pokok, indikator tujuan pembelajaran, serta ranah kompetensi, keterkaitan dengan moderasi beragama, dan contoh aktivitas. Adapun hasil analisisnya itu memahami ranah kognitif tingkat C2,
memahami konsep pengertian Al-Quran. Terus soal nomor 4 yaitu bagaimana analisis saudara tentang problematika pelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh, yaitu analisis terhadap problematika pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah menunjukkan bahwa meskipun mapel ini memiliki peran paling dalam membentuk karakter dan pemahaman ke siswa. Terus contohnya itu problematika dari sisi peserta didik, problematika dan dari sisi guru, problematika dari sisi kurikulum dan materi, terus problematika dari sisi sarana dan media pembelajaran. Mungkin itu saja ya, jawaban dari saya. Saya tutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.